Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Cinema Channel Project. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul I'm Legend. Film yang dirilis di tahun 2007 ini merupakan tontonan yang seru dan sangat menegangkan. Disutradarai oleh Francis Lawrence, naskahnya ditulis oleh Mark Protasevich, Akiva Goldsman, dan Richard Matheson. Film ini merupakan film sains fiksi bergenre action, adventure, dan drama yang mengisahkan perjuangan heroik Robert Neville yang diperankan oleh Will Smith dan juga anjing setianya yang bernama Samantha. Bintangi pula oleh Sally Richardson sebagai Zoe, Willow Smith sebagai Marley, Alice Braga sebagai Anna, dan Charlie Tahan sebagai Ethan. Film ini mengisahkan seorang dokter yang bernama Robert Neville diperankan oleh Will Smith diharuskan bertahan hidup di kota mati yang dipenuhi oleh makhluk menyeramkan hasil paparan dari virus Kiprin. Neville merupakan manusia terakhir di kota New York yang hampir mati. Setiap pagi ia dan anjingnya pergi berburu hewan dan juga memasok kebutuhan makanan di supermarket yang terbengkelai. Robert Neville sendiri adalah seorang ahli virus yang bekerja di militer Amerika. Dia tinggal di New York bersama istrinya Zoe, putrinya Marley, dan anjingnya Samantha. Ketika tiba-tiba Zoe dan Marley harus segera diungsikan dengan helikopter dari kota New York dikarenakan ada wabah virus mematikan yang telah menginfeksi hampir keseluruhan penduduk kota New York. Mereka yang belum terinfeksi berusaha meninggalkan kota dengan difasilitasi pemerintah dengan menggunakan helikopter militer. Virus yang mematikan ini adalah virus mutasi yang telah menginfeksi hampir 90% populasi umat manusia. Dari 600 juta orang yang selamat, hanya 12 juta orang yang memiliki kekebalan tubuh alami. Dan Robert Neville termasuk dalam kategori yang 12 juta orang ini. Mereka yang terinfeksi akan berubah menjadi makhluk ganas yang haus darah, di mana korban berubah jadi botak, pucat, dan pemakan daging. Satu-satunya yang mereka takutkan hanyalah cahaya matahari. Itulah sebabnya mereka disebut Darkseeker. Tapi para Darkseeker ini bukanlah sekedar hewan yang berbentuk manusia. Namun mereka juga mempunyai keahlian dan kepintaran seperti yang dimiliki manusia pada umumnya. Itulah cuplikan video dari sebuah film yang akan kita rangkum pada kali ini. Sebelum membahas lebih panjang lagi, kita intro terlebih dahulu. Intro, silahkan. Film ini diawali dengan sebuah wawancara berita kesehatan terkait tentang vaksin yang dapat menyembuhkan kanker yang ditemukan oleh Dr. Alice Crippen. Dari sinilah awal mula petaka terjadi. 3 tahun kemudian diperlihatkan kota New York yang menjadi kota mati diakibatkan oleh virus tersebut. Kemudian terdapat seorang pria bersenjata sedang mengendarai sebuah mobil. Pria itu bernama Robert Neville bersama dengan seekor anjingnya yang ia beri nama Samantha. Tengah berburu hewan untuk memasok kebutuhan makanan mereka. Dalam perjalanan mereka dikagetkan oleh segerombolan rusa sedang berlarian. Kemudian Robert langsung mengejar gerombolan rusa tersebut untuk menembaknya. Di ujung jalan mereka terpaksa berhenti karena rusa-rusa itu berlari ke arah jalan yang buntu. Robert dan anjingnya turun dari mobil dan memutuskan untuk berjalan kaki. Tak lama setelah beberapa meter ia berjalan, ia menemukan bidikannya. Saat akan membidik rusa itu, tiba-tiba datang sepasang singa dan anaknya yang langsung memangsa rusa tersebut. Dikarenakan matahari akan terbenam, ia pun memutuskan untuk pergi. Dengan menggunakan mobil yang berbeda, Robert sampai di sebuah rumah tempat ia dan anjingnya tinggal. Menjelang malam, Robert menutup rapat semua jendela dan pintu yang ada di rumah tersebut. Ia pun berlindung di bak mandi sampai terlelap. Saat sedang tidur, ia bermimpi kejadian beberapa tahun lalu bersama dengan istri dan anaknya. Keesokan harinya, Robert masuk ke lab pribadinya yang berada di ruang bawah tanah untuk membuat laporan secara langsung uji coba obat yang tengah dibuatnya yang akan ia uji cobakan pada hewan. Untuk menjaga kewarasannya, Robert menempatkan berbagai manekin di toko-toko yang sering ia kunjungi. Misalnya di toko penyewaan video, dia memberi nama semua manekin itu dan menyapa mereka setiap kali ia bertemu.
Dengan begitu, Neville tidak merasa terlalu kesepian. Ia juga memasuki sebuah rumah kosong tak berpenghuni untuk mengambil beberapa sumber makanan yang ia butuhkan. Ia juga melakukan siaran di seluruh frekuensi radio, mengatakan bahwa ia adalah seorang yang selamat di kota New York. Ia berpesan pula jika ada seorang yang selamat di luar sana, ia akan menunggu di pelabuhan setiap hari, tepat di tengah hari, dan akan memberikan makanan, menyediakan tempat perlindungan, dan tempat tinggal. Keesokan harinya, Robert dan anjingnya mengejar seekor rusa. Namun naasnya rusa tersebut masuk ke dalam gedung terbengkelai yang merupakan sarang dari Darkseeker. Saat berada di dalam gedung tersebut, Robert menemukan darah yang menuju ke lantai atas, dan ia pun mengikuti jejak darah itu. Dan sesampainya di lantai atas, benar saja dia menemukan segerombolan Darkseeker sedang memakan daging rusa. Mengetahui hal itu, ia mundur secara perlahan. Kemudian ia menemukan anjingnya yang ketakutan berada di bawah meja. Tak berselang lama, salah satu Darkseeker mencoba menyerang Robert, namun ia bisa menghindar. Robert kemudian memutuskan lari keluar dari gedung dengan dikejar oleh salah satu seorang Darkseeker yang hampir menggigit leher Robert. Namun beruntungnya ia sudah berada di luar dan Darkseeker itu pun mati karena terkena cahaya matahari. Setelah kejadian itu, Robert mencoba membuat jebakan untuk menangkap salah satu Darkseeker untuk menjadi bahan uji coba serum yang ia buat. Dengan persiapan yang matang, ia pun berhasil mendapat salah satu Darkseeker. Namun ternyata Darkseeker itu berjenis kelamin perempuan, dan ia ini memiliki pasangan. Pasangannya sangat marah karena Robert menculiknya, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena takut terhadap sinar matahari. Scene berpindah di lab bawah tanah milik Robert. Ia mencoba menyuntikkan serum yang tengah ia uji cobakan kepada Darkseeker yang ditangkapnya, dan hasilnya tidak berhasil pada manusia. Kemudian kembali lagi ke flashback 3 tahun lalu saat Robert mengantarkan istri dan anaknya ke sebuah pelabuhan agar segera diungsikan terlebih dahulu menggunakan helikopter militer. Namun naas helikopter yang ditumpangi istri dan anaknya meledak akibat bertabrakan dengan helikopter lainnya. Kembali ke masa kini di mana keesokan harinya Robert dan anjingnya tiba di depan sebuah gedung. Ternyata manekin-manekin inilah yang kemudian menjadi sumber malapetaka, di mana salah satu Darkseeker meletakkan manekin untuk memancing Robert. Saat Robert melihat manekin itu berada di tempat yang tidak seharusnya, dia berusaha memindahkannya ke tempat yang semula. Namun saat akan melakukan hal itu, Robert terjerat tali dan pingsan seketika. Dalam keadaan terjerat tali dan berdarah-darah, Robert berusaha membebaskan diri, tapi waktunya terlalu sempit, dan ia pun diserang oleh segerombolan anjing Darkseeker ganas yang ternyata sudah dikoordinir oleh pemimpin dari Darkseeker tersebut. Samantha yang berusaha menolong Robert malah tergigit dari salah satu anjing yang terinfeksi. Saat tiba di lab, dengan berat hati Robert melakukan suntik mati kepada peliharaan kesayangannya itu karena kondisi anjingnya yang hampir bermutasi. Kawan setia Robert itu pun mati dan momen mengharukan terjadi. Karena tidak terima dengan kondisi Sam yang sudah mati, Robert pun berniat untuk balas dendam dengan mendatangi sarang Darkseeker tersebut. Keesokan harinya, Robert memberanikan diri untuk mendatanginya. Pemimpin dari Darkseeker tersebut menyadari keberadaan Robert. Oleh karena waktu yang sudah malam, Darkseeker dapat leluasa mengejar Robert yang melarikan diri menggunakan mobilnya. Dengan ratusan Darkseeker yang berusaha mengejarnya, salah satu dari Darkseeker itu berhasil mengalahkannya dan hampir saja membunuhnya. Tiba-tiba saja Anna datang menolongnya dengan menariknya ke dalam mobil. Di dalam mobil, Anna menanyakan kepada Robert di mana lokasi persembunyiannya selama ini. Namun Robert mengingatkan agar Anna tidak langsung datang ke tempat persembunyian tersebut, namun harus berputar-putar dulu dengan mobil sampai matahari terbit, karena bisa saja para Darkseeker itu membuntuti mereka. Namun Anna yang sudah ketakutan tidak mendengarkannya. Ia langsung saja menuju ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Robert. Keesokan harinya saat Robert telah tersadar, Anna menjelaskan kepada Robert bahwa ia adalah salah satu di antara yang memiliki kekebalan alami terhadap virus ini. Ia datang bersama seorang anak bernama Ethan yang ternyata memiliki sebuah radio.
Lewat radio itulah mereka mendengarkan panggilan Robert selama ini dan kemudian memutuskan untuk datang menemuinya. Mereka berniat pergi ke sebuah kamp pengungsian di Vermont. Dia berniat mengajak Robert ke sana juga dan berkumpul dengan orang-orang yang selamat lainnya. Namun Robert tidak percaya kalau masih ada yang selamat di dunia ini, dan ia menolak untuk pergi bersama mereka. Ia mempersilahkan Anna dan Ethan untuk pergi ke sana, namun ia tidak berniat untuk ikut serta. Dia akan tetap tinggal dan berusaha menemukan antivirusnya. Benar saja, ternyata kelompok dari Darkseeker mengetahui tempat persembunyian dan menyerang rumah itu pada malam harinya. Rupanya Anna tidak memperhatikan ketika Robert menyuruhnya untuk berputar-putar terlebih dahulu sampai pagi dan jangan langsung menuju ke tempat persembunyian itu. Robert yang telah memasang jebakan di rumahnya memakai segala cara untuk menghalangi mereka masuk ke dalam rumahnya. Namun upaya itu gagal. Robert, Anna, dan Ethan pun tersudut sampai ke laboratorium bawah tanah, tempat Robert menyimpan Darkseeker perempuan yang berhasil ditangkapnya dahulu. Tempat itu dikelilingi kaca tahan peluru, sehingga para Darkseeker itu perlu waktu sedikit lama untuk bisa memecahkannya. Ketika itu Robert melihat kalau Darkseeker perempuan itu sudah mengalami perubahan bentuk, di mana ciri-ciri Darkseeker sudah makin menghilang, meskipun belum sepenuhnya. Saat itulah ia menyadari kalau percobaannya itu sudah berhasil, dan ia tidak ingin hasil percobaan itu menjadi sia-sia. Kemudian ia mengambil sampel darah dari Darkseeker itu dan menyerahkannya kepada Anna. Setelah itu ia memasukkan Anna dan Ethan ke sebuah celah tersembunyi yang aman. Robert kemudian mengambil granat yang disimpannya di laci meja dan meledakkan tempat itu bersama dengan para Darkseeker yang mencoba masuk, agar perjalanan Anna menuju camp tersebut selamat. Di akhir cerita ditunjukkan kalau Anna dan Ethan menemukan camp pengungsian itu, di mana ia menyerahkan antivirusnya yang sudah diberikan Robert kepadanya, sehingga mereka semua bisa selamat. Para penghuni camp itu kemudian menjadikan Robert Neville sebagai legenda karena telah menyelamatkan mereka, keturunan manusia yang tersisa. Dan film pun usai.